Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Teman-teman, terima kasih sudah hadir tepat waktu ya di perkuliahan pertama. Untuk saya kemarin itu saya sudah share RPS-nya. Jadi hari ini kita akan diskusi untuk melihat motivasi belajar teman-teman dan introduksi, kemudian kita akan melakukan kontrak belajar untuk proses perkuliahan 1 semester. Baik, semester lalu kita bertemu di kelas apa? Di promosi kesehatan. Promosi kesehatan. Ada yang masih ingat materinya? Si Al-Hikmah, ingat nggak materi yang sebelumnya di semester lalu? Ingat yang materi yang saya dapat di kelompok saya itu, Bu. Apa? Yang itu, Bu, apa ya namanya? Oh, yang unit yang puskesmas buat di luar sama yang buat di dalamnya gitu, Bu. Namanya saya lupa lagi. Promosi kesehatan di layanan kesehatan dasar ya? Iya, Ibu. Di dalam puskesmas dan di luar ya, outreach. Baik, nah nanti sebenarnya di dalam mata kuliah ini kita akan melanjutkan materi-materi yang sudah dibahas di perkuliahan sebelumnya, cuma lebih mendalam ya dan disesuaikan dengan kurikulum yang terbaru ya. Jadi materi ajarnya, pokok bahasannya atau bahan kajiannya akan disesuaikan dengan kurikulum yang terbaru. Saya mau minta satu lagi nih, siapa yang masih saya mau ngecek dulu ada bekasnya nggak semester kemarin belajar. Raihan Ali. Jadi Bu, Ya, Raihan ingat apa? kemarin yang saya bawakan itu promosi kesehatan di tempat umum, Bu. Oke, jadi apa yang dilakukan untuk promosi kesehatan di tempat umum? Yang saya ingat ya, yang saya bawain itu banyak sekali permasalahan-permasalahan di tempat umum. Nah, pertama-tama itu kita harus mencari akar permasalahannya dulu, Bu. Nah, jika memang sudah mencari akar permasalahannya, baru kita melakukan intervensi ataupun promosi kesehatan yang tepat. Nah, itu intervensinya itu bisa dengan berbagai cara, Bu. Bisa dengan menggunakan poster di tempat umum ataupun menggunakan baliho-baliho khusus yang sehingga ya tempat promosi kesehatan itu terlihat gitu, Bu. Seperti itu. Baik, terima kasih Raihan. Cukup ada lah ya bekasnya ya. Mudah-mudahan nanti bisa lebih kuat lagi. Sekarang teman-teman sudah di semester 5 dan di akhir semester ini teman-teman akan melakukan PBL. Begitu ya, teman-teman. Nah, ini adalah PBL, ini adalah semacam momen penting buat teman-teman untuk mempraktekkan langsung di masyarakat apa yang sudah didapat selama proses perkuliahan ya. Makanya selama proses perkuliahan kami juga tidak memberikan hanya teori tapi sudah mulai mengenalkan di masyarakat itu aktivitasnya akan seperti apa. Supaya nanti tidak kaget ya kalau nanti melakukan PBL. Kalau berdasarkan pengalaman tahun-tahun lalu itu masih ada saja kelompok yang ketika ditanya persiapan ketika akan melakukan PBL itu masih kalau menurut saya masih kosong ya, jadi sangat sedikit persiapannya. Mereka jadi cenderung hanya menunggu bagaimana pembagian kelompok, lokasinya ditempatkan di mana gitu ya, dan hal-hal yang teknis yang di luar dari hakikat dari apa yang akan dilaksanakannya itu. Bahkan proposal banyak sekali yang tidak menyiapkan. Nah, saya ingin teman-teman nanti ketika akan melaksanakan PBL ini benar-benar siap, ya siap mental terutama ya, lahir batin. Ya bukan cuma masalah, ini kan bayar juga ya, kalau nggak salah PBL itu ada biaya juga ya. Jadi jangan sampai pengalaman yang harusnya sangat berharga itu kemudian terlewat, gitu ya, dilewati begitu saja. Baik, saya sudah berkoordinasi dengan Pak Rusman. Ya, jadi untuk mata kuliah kita saat ini kita akan melakukannya secara terintegrasi ya, walaupun mungkin tidak semua anak nanti karena Pak Rusman itu mengajar mata kuliah yang peminatan ya, jadi mungkin tidak semua akan mendapatkan tambahan
dari Pak Rusman, tetapi saya harapkan teman-teman bisa menyesuaikan dengan materi-materi yang bisa didapat sendiri ya, atau yang nanti akan saya berikan, silakan dipelajari. Saya rasa itu sebagai materi dasar itu cukup, tinggal pengayaannya oleh teman-teman sendiri. Nah, topik yang ingin saya angkat, oke, saya share screen untuk ada. Saya lihat tadi di recordnya ada sih beberapa yang sudah mengakses ya. Ini materinya sudah ada di Siakat, sudah saya upload ya. Silakan nanti teman-teman bisa ambil dari sana. Kayaknya sebagai backup saya sudah kirim juga di materi diskusinya. Nah, ini adalah bahan kajian dari yang saya dapat dari kurikulum yang terbaru. Ini linknya bisa teman-teman akses sendiri ya, jadi teman-teman bisa ngecek mata kuliah yang lain itu apa yang diajarkan sebagai bahan kajian. Nah, ini adalah mata kuliah yang terbaru ya, pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat. Kalau dulu namanya pengembangan dan pengorganisasian masyarakat. Gitu ya. Jadi ada sedikit perbedaan istilah, nanti teman-teman kita akan membahas apa sih bedanya, tetapi kurang lebih aktivitasnya sih sangat mirip ya, serupa. Gitu. Nah, kemudian bahan kajiannya untuk pemberdayaan masyarakat itu ada 6 sub ya. Ada identifikasi, ini cukup terlihat atau terlalu kecil teman-teman? Nah, kita akan mulai dari identifikasi kebutuhan dan potensi pemberdayaan dengan indikator capaian pembelajaran dan kedalaman pembahasannya nanti masing-masing ya. Kemudian lanjut dengan model pemberdayaan masyarakat. Kemudian bagaimana pendekatannya ya, approach-nya. Ada 2 approach utama ya, pendekatan utama direktif dan non-direktif. Kemudian bagaimana tahapannya, kemudian model pemberdayaan masyarakat, bagaimana kita menyusun atau mengembangkan modelnya seperti apa, dan terakhir posyandu. Posyandu ini harusnya sih ada di mana-mana. Nanti mungkin teman-teman juga saya akan minta untuk melakukan identifikasi ya posyandu di sekitar kediamannya kurang berkembang, teman-teman bisa cari UKBM yang lain ya, upaya kesehatan berbasis masyarakat yang lain. Oke, untuk melihat proses pemberdayaan yang ada di masyarakat sekitar kita. Nah, ini contohnya kalau di materi-materi tentang buku saku untuk kader gitu, itu banyak sekali, ada bisa di-download juga dari webnya Direktorat Promosi Kesehatan ya. Jadi kalau di Direktorat Promosi Kesehatan itu semua materi media yang akan di launching oleh Kementerian Kesehatan itu harus melalui proses rekomendasi, harus lolos ya, semacam verifikasi dari Direktorat Promosi Kesehatan. Jadi mungkin teman-teman nanti harusnya sih di mata kuliah ini juga sudah sudah cukup menguasai tentang media-media ya. Nanti kita bisa perdalam lagi. Kemudian, nah ini tema yang akan diangkat. Ya, jadi temanya itu tentang keamanan pangan. Nah, tadi malam itu saya sudah diskusi dengan Pak Rusman, ya. Teman-teman yang tidak ikut peminatan gizi juga saya rasa tidak ada masalah ya. Ada materi yang bisa diakses di materi ini saya dapat ketika saya mengikuti training keamanan pangan untuk fasilitator nasional. Jadi saya pikir sayang kalau tidak dimanfaatkan oleh kita ya. Nah, ini kalau teman-teman membuka handbook sosialisasi keamanan pangan, ini ada buku 208 halaman ya lengkapnya. Silakan dibaca. Nanti di dalamnya ini tentang isinya tentang seluk-beluk keamanan pangan ya. Jadi ini materi sosialisasi keamanan pangan pada UMK pangan olahan. Sebenarnya memang untuk training kami yang di fasilitator nasional ini harusnya akan melakukan training untuk fasilitator daerah. Kemudian kami juga harus melakukan pendampingan pada UMK. Tetapi kalau saya lihat materi yang ada di dalam buku ini penerapannya bukan hanya untuk produsen ya, tetapi kita juga sebagai konsumen, sebagai masyarakat umum juga harus tahu. Nah, ini materi-materinya. Jadi memang kalau teman-teman yang belajar nanti di peminatan gizi akan lebih dalam lagi. Tetapi untuk teman peminatan yang lain juga sangat applicable ya.
sangat bisa diaplikasikan untuk kehidupan kita sehari-hari. Jadi saya rasa teman-teman bisa membaca ya, meluangkan waktu untuk membaca materi-materi yang ada di sini. Kemudian kita akan nantinya melakukan identifikasi sederhana saja, assessment sederhana kepada masyarakat di sekitar kita. Kalau ada industri rumah tangga gitu ya, kemudian atau warung atau pedagang kreatif lapangan namanya ya, PKL. Oh, dulu kita tahunya PKL itu pedagang kaki lima ya. Nah, di sini nanti teman-teman akan melakukan asesmen terhadap keamanan pangan praktek keamanan pangan yang mereka lakukan seperti apa. Gitu. Kemudian nanti mungkin kalau misalnya teman-teman bisa merencanakan intervensinya di akhir perkuliahan itu kita bisa membuat secara tertulis ya. Kalau teman-teman bisa sanggup sampai ke bikin rencana intervensi supaya nanti ketika PBL harapannya sudah ada gambaran intervensi apa yang mungkin akan dilaksanakan ya, bisa segera diterapkan ketika PBL. Nah, di sini juga sebenarnya kalau saya berharap ada teman-teman yang ikut aktif di kegiatan kemahasiswaan supaya bisa bekerja sama untuk melaksanakan sosialisasi buku ini untuk kita dulu ya, hanya untuk kelas kita, dan kelas PPM yang internasional yang kedua bisa digabung. Kemudian ketika melaksanakan, di sini ada soal pretest dan posttest ya, saya kasih lihat dulu. Soalnya teman-teman bisa lihat, kemudian dikerjakan sebelum kita melakukan intervensi atau sebelum teman-teman membaca buku tadi. Ya, jadi pretest feel free saja ya, tidak ada masalah, tidak ada tekanan. Kalau misalnya nilainya ternyata kurang memuaskan, misalnya nanti ya, ini kan belum saya kasih juga kunci jawabannya. Teman-teman kerjakan saja sebisanya, kemudian dibaca bukunya, kemudian kerjakan lagi setelah setelah membaca buku. Kira-kira setelah seminggu lah ya, saya beri waktu. Nah, dengan demikian teman-teman sudah mudah-mudahan ada peningkatan pengetahuan. Teman-teman nanti akan melakukan asesmen dan mudah-mudahan melakukan edukasi juga ke UMKM atau warung dan seterusnya di sekitar kita. Kira-kira demikian. Oh ya, tadi untuk melakukan pretest, teman-teman saya minta teman-teman mengisi link di atas ya. Nah, ini saya buat daftar hadir sementara ya, tapi bentuknya seperti ini dulu. Nah, silakan diisi dulu untuk nanti teman-teman absen yang sekarang mungkin bisa sekalian pakai ini saja ya. Pakai link yang tadi ada di presentasi ya, materi atau bahan tayang yang ada di untuk sesi kita saat ini. Nah, kemudian sebelum masuk ke sini mungkin RPS ya. Nah, teman-teman, ini RPS untuk mata kuliah pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat. Ya, ada capaian pembelajaran, kemudian deskripsi singkat. Ya, sebagai catatan tadi saya berharap secara pribadi teman-teman nanti akan siap melaksanakan PBL tadi ya di akhir semester. Nah, ini ada materi pembelajarannya. Ada 12 materi. Kemudian temanya tadi kita sepakati keamanan pangan. Materi untuk keamanan pangan tadi sudah saya share. Nah, kemudian ini adalah pembelajaran untuk setiap pekannya. Ya, teman-teman. Sebenarnya kita sudah difasilitasi ya dengan si Akad dan Edling. Nanti kita akan lihat bagaimana kita bisa memanfaatkan LMS yang sudah disediakan. Jadi tidak harus kita melakukan tatap muka secara langsung seperti ini. Ya, saat ini kita sedang melaksanakan sinkronus nih. Jadi pekan depan bisa misalnya kita kalau mau asinkronus misalnya ya, tetapi tetap ada materi dari kelompok 1 misalnya gitu ya. Jadi di sini saya rancang setiap sesi supaya saya tidak satu arah, maka teman-teman seperti biasa akan memberikan teaching each other ya, memberikan materi dari kelompok masing-masing sesuai tema atau topik yang sudah dirancang gitu. Kemudian
materi presentasinya disiapkan, tetapi kalau misalnya teman-teman merasa tidak perlu atau kita sepakati tidak perlu bertatap muka langsung, maka materi cukup diupload di LMS, kemudian kita akan memanfaatkan forum yang ada untuk diskusi. Gitu ya. Jadi misalkan kalau teman-teman, ini tidak harus dibuat oleh saya ya, kuis atau assessment ini boleh dibuat oleh teman-teman yang presentasi. Ya, jadi bisa disilakan teman-teman untuk menyusun kuis misalnya 3 pertanyaan atau mungkin 5 pertanyaan, misalnya kuis singkat tentang materi yang dipresentasikan, kemudian nanti teman-teman akan membuat laporan setiap presentasi. Setiap selesai presentasi kepada koordinator, kemudian koordinator akan menyampaikan kepada saya. Begitu ya teman-teman, jadi kita tinggal menyesuaikan topik-topiknya, materinya, tidak perlu dibuat makalah. Ya, jadi saya tidak memerlukan makalah. Teman-teman bisa membuat presentasi dalam bentuk media menarik ya, yang menurut teman-teman itu sesuai, yang cocok. Kalau misalnya PowerPoint atau menggunakan aplikasi yang lain ya, Canva misalnya, atau bikin video atau studi kasus dan yang lainnya itu boleh juga. Jadi tidak harus dalam bentuk PPT ya, PowerPoint presentation. Gitu ya teman-teman. Jadi saya membebaskan teman-teman untuk berkreasi. Yang penting materi yang ditentukan itu bisa kita bahas. Gitu. Dan kemudian di sisi ini ada pengalaman belajar mahasiswa, ini dijelaskan apa yang apa yang akan kita laksanakan. Gitu ya. Kemungkinan besar dalam RPS yang sudah saya susun ini masih ada yang perlu diperbaiki. Saya akan silakan teman-teman untuk memberikan saran, masukan ya dalam pekan ini. Jadi kita masih bisa, kalau misalnya teman-teman menganggap ada topik yang terlalu basic misalnya gitu ya, sudah terlalu lama, tidak diperlukan lagi untuk dibahas, itu tidak ada masalah. Kemudian kita bisa hilangkan topik itu, kemudian kita ganti dengan topik yang teman-teman merasa lebih penting atau lebih diperlukan saat ini, gitu ya, sesuai dengan permasalahan atau situasi terkini. Ya, jadi ini sementara saya susun berdasarkan terutama tadi itu bahan kajian kurikulum yang terbaru. Ya. Nah, kemudian untuk penugasan. Ini untuk penugasan, mahasiswa tujuannya itu diharapkan akan mampu menguasai aplikasi konsep pemberdayaan masyarakat untuk mata kuliah ini. Ya, jadi tahapan ini utamanya ya, identifikasi khalayak sasaran. Tadi itu ya yang saya minta adalah masyarakat yang kaum usaha kecil dan menengah yang ada di sekitar kita. Identifikasi situasi tentang keamanan pangan yang mereka lakukan itu seperti apa. Ya, pada awalnya teman-teman silakan mencari di sekitar rumahnya itu siapa yang akan dijadikan partisipan. Ya, kemudian mulai diminta kesediaan untuk menjadi partisipan. Tidak perlu khawatir karena kita tidak akan melakukan investigasi yang terlalu mendalam ya. Kita hanya akan melakukan identifikasi berdasarkan misalnya teman-teman melakukan observasi atau wawancara ketika diperlukan. Nah, kemudian nanti pada minggu-minggu tertentu teman-teman diharapkan sudah menyiapkan apa yang akan dilaksanakan. Ini rencana kegiatan yang akan dilakukan untuk intervensi itu tidak harus dilaksanakan ya, yang penting dilakukan itu adalah identifikasinya, assessment-nya. Khalayak sasaran beserta permasalahan dan potensi pemberdayaan yang ada, gitu ya. Kemudian, manuskrip atau artikel ini boleh disiapkan sebagai latihan teman-teman untuk terbiasa membuat tulisan ilmiah. Ya, jadi nanti setelah ujian tengah semester kita akan mulai mendevelop ya, mengembangkan artikel atau manuskrip. Terutama bisa didasarkan dari identifikasi khalayak sasaran, masalah, dan potensi pemberdayaan yang sudah didapatkan datanya.
Tapi kalau misalnya teman-teman mau lanjut ke rencana intervensi, itu juga dibolehkan. Nah, selain artikel atau manuskrip, teman-teman juga boleh membuat dalam bentuk proposal untuk mempersiapkan PBL atau mungkin proposal PKM, itu juga dibolehkan. Ya, yang penting ada produk dalam bentuk artikel atau proposal. Nah, ini diminta untuk sudah diselesaikan di sebelum ujian akhir semester. Gitu ya, ini ada uraian tugas, kemudian ada kriteria penilaiannya. Sementara ini saya tidak menentukan kelompoknya ya. Saya sebenarnya inginnya teman-teman berkelompok, cuma saya tidak menentukan jumlah anggota kelompok. Nah, silakan nanti didiskusikan di kelas, apakah pembagian kelompoknya ini akan seperti apa. Ya, jadi saya berharap tidak lebih dari 3 orang satu kelompoknya ya. Jadi 2 sampai 3 orang saja supaya teman-teman bisa lebih bervariasi nanti temuannya dan catatannya. Oke. Demikian saya kira. Apa lagi ya tadi? Nah, ini jenis siapa yang akan dilihat ya sasarannya. Teman-teman bisa memilih industri pangan rumah tangga atau pedagang kreatif lapangan yang ada di sekitar kita, atau retail dan warung, kemudian bisa juga pangan siap saji. Nah, kemudian teman-teman nanti kalau di organisasi kemahasiswaan sudah aktif di organisasi tertentu yang merupakan ortom Muhammadiyah atau Aisyah, itu bisa dianggap sebagai bagian dari organisasi Aisyah dan Muhammadiyah ya. Misalnya ikut di IMM misalnya gitu ya. Nah, itu boleh. Nanti dilihat misalnya di Aisyah itu kalau yang ini mungkin lebih ke perilaku keamanan pangan dia sebagai konsumen. Gitu ya. Jadi pilih salah satu tokoh misalnya atau mungkin anggota ya di dalam komunitasnya untuk dijadikan partisipan untuk kita identifikasi tentang praktek keamanan pangannya seperti apa ya, baik produsen seperti yang di bawah ini ataupun dia sebagai konsumen. Kita akan membahas sedikit ya tentang pemberdayaan masyarakat. Ini terpotong nggak teman-teman? Oke. Ya, jadi secara sederhana pemberdayaan masyarakat ini merupakan upaya kita untuk meningkatkan kemampuan dalam berbagai tingkatan. Ya. Jadi kita harapkan masyarakat itu pada akhirnya dia menjadi mandiri atau memiliki otonomi, gitu ya. Nah, kita diskusikan deh pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan itu kata dasarnya apa? Gita Nurwulan, boleh? Di unmute Gita. Ya, Bu. Ya, pemberdayaan kata dasarnya apa Gita? Daya mungkin, Bu. Daya, oke, baik. Sepakat ya yang lain daya? Daya itu artinya apa? Mungkin berdaya, dia mampu mungkin. Mampu, oke. Daya itu punya kemampuan gitu ya, atau punya kekuatan gitu ya, atau memiliki kompetensi. Tapi bukan memperdaya atau memperdaya. Ada juga yang seperti itu ya. Ada yang pernah dengar istilah memperdayai? Kalau pemberdayaan biasanya memberdayakan, gitu ya. Nah, kalau memperdayai orang lain itu berarti semacam penipuan ya. Jadi membuat orang lain justru sebaliknya menjadi tidak berdaya karena ditipu, nah, ya, atau membuat bias gitu ya supaya orang lain itu tidak sadar, tidak dalam kondisi yang mampu untuk menentukan ya apa yang akan dia lakukan berdasarkan latar belakang pengetahuannya. Ya, jadi kalau di dalam pemberdayaan tentu kita ingin masyarakat ini tidak bergantung kepada orang lain, begitu ya. Nah, tingkatannya itu mulai dari
kita anggap masyarakat yang tidak tahu, tadinya tidak tahu, kemudian menjadi tahu. Kemudian setelah tahu, dia benar-benar memahami atau mengerti. Ya, kemudian setelah dia mengerti, tentu diharapkan dia dalam hal ini menjadi mau, ya, memiliki kemauan. Nah, setelah mau, maka dia akan melakukan aksi. Nah, aksi ini biasanya memerlukan skill tertentu atau fasilitas tertentu. Gitu ya. Nah, ini nanti akan diupayakan sehingga masyarakat itu menjadi mandiri, menjadi tidak bergantung pada orang lain. Nah, dalam pemberdayaan masyarakat itu kadang-kadang ada teknologi atau pengetahuan, ya, perkembangan iptek yang kita bawa dari luar, tetapi ada juga yang sebenarnya masyarakat memiliki solusi untuk permasalahan yang dia hadapi sendiri. Gitu ya. Jadi ada berbagai teknik nih, ada berbagai cara, ya. Nanti juga ada pendekatannya tadi tuh, ada yang direktif, ada yang non direktif. Nah, sebagai tujuan untuk pembangunan masyarakat dunia, gitu ya, para pemimpin dunia itu kita sudah tahu ya, memiliki kesepakatan tentang tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Nah, jadi pembangunan itu diharapkan tidak sampai mengabaikan hak generasi berikutnya. Jadi kita tidak hidup hanya untuk generasi saat ini. Kita harus menyadari bahwa akan ada generasi penerus kita yang memerlukan sumber daya yang ada di lingkungan. Sehingga ketika kita melaksanakan pembangunan, jangan sampai merusak kelestarian fungsi dan kemampuan ekosistem itu. Gitu ya. Jadi kita harus memperhatikan aspek lingkungan. Gitu ya. Kemudian pemberdayaan masyarakat itu memiliki ciri meningkatkan rasa memiliki. Jadi sense of belonging-nya ya itu dikuatkan. Kalau misalnya mereka tidak memiliki sense of belonging tadi, mereka tidak menjadi peduli ya. Mereka akan mencari keuntungan untuk dirinya sendiri dan kelompoknya atau golongannya sendiri. Nah, ada dalam pemberdayaan masyarakat itu intervensi atau pendekatan yang dilakukan secara bottom up, ada juga yang sebaliknya, top down. Nah, biasanya ini tergantung mentalnya masyarakat ya. Nah, teman-teman nanti kalau PBL itu akan melihat ada masyarakat yang aktif gitu ya, ada masyarakat yang pasif. Sama seperti saya misalnya masuk ke kelas. Nah, di antara masyarakat di dalam kelas kita, di dalam komunitas kita, itu akan ada, teman-teman mungkin pernah mendengar istilah 10%er gitu ya. Ada sekitar kurang dari 10% dalam populasi itu orang-orang yang sangat cepat ketika ingin diberikan intervensi tertentu, dia akan cepat merespons, bahkan sebelum diajari dia sudah bergerak duluan, gitu ya. Ada yang seperti itu. Tetapi mayoritas itu biasanya akan ada orang-orang yang menunggu inisiatif orang lain. Dan terakhir ada juga orang-orang yang apatis, gitu ya, skeptis gitu. Apapun yang terjadi dia tidak peduli. Tetapi mau tidak mau pada akhirnya dia akan mengikuti kalau semua orang sudah sepakat untuk melakukan perubahan tertentu misalnya. Nah, itu kita perlu melihat kita akan melakukan pendekatan yang mana nih pada masyarakat yang seperti apa ya, bottom up-nya atau yang top down. Untuk masyarakat yang terlalu banyak yang apatis, maka mungkin kita perlu pendekatan kepada pemimpin ya, pada tokoh untuk membuat kebijakan misalnya ya, yang sifatnya akhirnya pendekatannya menjadi top down. Nah, dalam hal ini, dalam pemberdayaan masyarakat, maka pelaku itu kita perlakukan sebagai subjek ya, bukan objek untuk pembangunan. Jadi katakanlah kita ingin meningkatkan status kesehatan masyarakat. Tapi kalau masyarakatnya ini tidak ingin mengubah nasibnya, maka kita akan kesulitan. Gitu ya. Jadi mereka itu bukan objek, mereka adalah objek. Jadi tingkatkan dulu kesadarannya, ya, ubah dulu mindset-nya. Gitu ya. Ada beberapa amanat perundangan ya
yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat ya, tentang desa, kemudian tentang pemerintah daerah. Yang ini memang harus dilaksanakan. Nah, terutama nanti kalau teman-teman terlibat di unsur pemerintahan ya. Nah, kemudian maksud, tujuan, dan manfaat pemberdayaan masyarakat. Tadi kita sudah menyinggung ya, mewujudkan masyarakat yang berdaya atau mandiri. Kemudian nanti kita tidak perlu khawatir juga bahwa masyarakat sudah pasti akan ada dinamikanya tuh, tetap akan ada permasalahan, tetap akan ada konflik misalnya. Nah, itu tidak perlu dikhawatirkan karena dalam situasi tertentu dinamika yang sepertinya mengkhawatirkan itu bisa juga menjadi peluang untuk proses pembelajaran ya. Jadi saya berharap teman-teman tidak berpikir bahwa kalau kita tidak berhasil membangun maka kita itu gagal. Sebenarnya tidak selalu seperti itu. Justru dari kegiatan yang mungkin kelihatannya kurang berhasil itu kita bisa belajar apa yang harus dilakukan supaya tidak mengulang ketidakberhasilannya itu. Ya, kemudian tujuannya tadi sudah dijelaskan ya, masyarakat yang mandiri, berpikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang dilakukan. Nah, kalau teman-teman mungkin kalau boleh saya cerita sedikit misalnya ya, di masyarakat kita, karena saya kemarin datang ke pelosok, sebenarnya bukan pelosok ya, di Banten itu ada kawasan industri. Di kawasan industri itu sudah dibangun rumah untuk pekerja perempuan yang memiliki permasalahan, misalnya gitu ya, sudah difasilitasi oleh pemerintah, sudah ada petugasnya, sudah ada kelengkapannya, walaupun tidak fasilitasnya tidak sangat lengkap ya, tetapi sudah ada aktivitasnya dan seterusnya. Tetapi pemanfaatannya itu masih kurang. Banyak juga yang lain yang sudah disediakan, misalnya untuk kalangan LSL, terakhir riset yang pada kelompok ODA ya, itu sudah disediakan misalkan mobile VCT. Ya, jadi untuk pemeriksaan HIV sudah disediakan, bahkan menjemput ya, datang ke hotspot misalnya, tapi pemanfaatannya masih rendah. Nah, ini mungkin perlu diidentifikasi apa yang membuat mereka tidak memanfaatkan fasilitas yang sudah ada ya. Tadi pada pekerja perempuan, pada kaum LSL misalnya, walaupun itu mungkin masih dianggap kontroversi gitu ya. Nah, apalagi untuk permasalahan yang berkaitan dengan konsumsi ya, makanan. Gitu ya. Misalnya ada perilaku jajan ya, misalnya makan makanan instan tertentu gitu ya. Kalau di risetnya mahasiswa, misalnya mie instan itu yang gampang ya. Ternyata perilaku mahasiswa kesehatan dengan mahasiswa yang non kesehatan itu sama dalam hal mengkonsumsi mie instan. Nah, mereka kemudian teridentifikasi makan itu bergantung pada preferensinya terutama. Dia suka, dia merasa suka, dia berselera gitu ya terhadap makanan tertentu. Nah, itu berarti dia dalam berpikirnya masih merasa bahwa ya yang penting enak. Atau mungkin nanti kalau ditelusuri ada kaitannya dengan misalnya kemampuan ya sanggup jajannya yang seperti itu misalnya gitu ya. Kalau misalnya jajanan jenis yang lain mungkin harganya tidak terjangkau dan seterusnya. Nanti itu perlu diidentifikasi, kemudian kita akan menentukan tujuan pemberdayaan masyarakatnya itu ada di tingkat mana. Ketika kita sudah menentukan tujuan pemberdayaannya itu ada di level mana, maka intervensinya juga akan disesuaikan dengan tujuan pemberdayaan tadi. Ya. Nah, manfaatnya apa? Yang pertama, kita diharapkan bisa masyarakat itu ya berubah mindset dan pada akhirnya perilakunya. Kemudian masyarakat juga harus siap berorganisasi. Jadi organisasi itu maksudnya dia mengelola dirinya sendiri. Gitu ya, di dalam masyarakat itu kan sudah ada potensi. Nah, tinggal digabungkan potensi yang ada. Gitu ya.
Kemudian mereka harus menerima perubahan menuju yang lebih baik. Sekarang kalau misalnya dalam situasi pandemi, misalnya gitu ya, kesulitan mencari nafkah, misalnya, kemudian harga BBM meningkat, kemudian harga-harga bahan makanan dan kebutuhan lainnya juga meningkat, misalnya gitu ya, apa yang harus dia lakukan? Masyarakat diharapkan tidak hanya menunggu ya apa yang mengharap-harap ada jaring pengaman sosial, ada bantuan tunai dan seterusnya. Jadi diharapkan supaya masyarakat itu bisa bergerak ya, mengubah nasib dirinya sendiri. Jangan hanya menunggu. Tapi memang belajar dari misalnya pelatihan yang sudah dilaksanakan oleh tenaga kesehatan di daerah gitu ya. Misalnya sekarang ini musim hujan ya, sudah mulai hujan lagi nih, banyak curah hujannya tinggi. Kemudian ada wilayah tertentu yang banjir misalnya gitu. Di wilayah itu banjir itu rutin ya, dalam 1 tahun itu sekian bulan itu akan merasakan banjir. Nah, suatu ketika katakanlah di wilayah RT tertentu itu tidak banjir lagi, maka kemudian ada di antara masyarakat ya sekitar ya, misalnya di desa atau kelurahan itu yang melihat, oh kok di RT itu sudah tidak banjir gitu ya. Maka mereka ingin supaya kita melakukan sesuatu, kita mempelajari sesuatu apa yang dilakukan di RT itu sehingga mereka tidak lagi banjir, misalnya gitu. Nah, tetapi ternyata petugas kesehatan yang pada saat itu bertugas itu ternyata cerita bahwa ada juga masyarakat yang punya pemikirannya itu lain. Jadi dia bilang, kalau di RT kita juga tidak banjir seperti RT yang itu, nanti kita nggak bisa dong libur lagi sekian minggu gitu ya, kemudian mendapatkan bantuan. Kan kalau banjir ada yang kirim-kirim bantuan gitu ya, jadi barang-barangnya baru lagi misalnya. Nah, mental seperti itu yang kemudian harus kita hindari ya. Ya, setelah kita identifikasi ada nih masyarakat yang mentalnya seperti itu, mentalnya tangan di bawah, ya, mentalnya memanfaatkan bencana misalnya gitu ya, memanfaatkan rasa kasihan dari orang lain sehingga mereka cenderung untuk tidak banyak ingin mengubah gitu nasibnya. Nah, ini kemudian yang perlu kita kenali, kemudian kita lakukan intervensi. Perlu seni ya kalau ketemu yang seperti itu. Nah, di dalam masyarakat kita perlu mengidentifikasi stakeholder-nya siapa, yang pemangku kepentingannya siapa saja, gitu ya. Kemudian masing-masing stakeholder itu bisa memberikan kontribusi dalam bentuk apa. Ya, kemudian siapa nanti yang akan mendapatkan kemanfaatan dari intervensi ya atau kemitraan yang akan kita laksanakan bersama ini. Gitu ya. Tentu diharapkan semua stakeholder mendapatkan kemanfaatan. Gitu ya. Paling tidak kalau ada orang yang hobinya menolong gitu ya, ada orang yang tergabung dalam tim SAR ya, search and rescue misalnya ya, di tempat bencana mana saja dia kelihatan gitu. Seolah-olah kerjaannya itu menolong orang saja gitu. Saya tanya tuh, apa sih manfaatnya buat dia gitu? Karena kan dia harus meninggalkan keluarganya, dia harus meninggalkan pekerjaannya gitu ya, tidak dibayar, bahkan dia mengeluarkan uang sendiri untuk tiket dan seterusnya misalnya gitu. Selama di lokasi bencana dia juga akan menghabiskan sejumlah uang yang mungkin tabungannya gitu. Ternyata mereka merasakan, tetap dia merasa ada kemanfaatan gitu ya, ada kebahagiaan, ada kepuasan tersendiri ketika dia menolong orang lain gitu ya. Tetapi memang kalau dia melihat bahwa masyarakat yang ditolongnya tadi mentalnya itu tangan di bawah terus, nah itu dia jadi sakit hati juga sih gitu ya. Contoh ketika bencana di Lombok misalnya ya, waktu itu saya menemukan ada orang yang pengungsi ya, salah satu pengungsi yang menyendiri gitu ya, sudah tua, kemudian
apa namanya, kita makan roti sama-sama gitu ya di pinggir jalan, di seberang itu ada tenda, di depan tenda itu orang-orang main gaplek, main kartu gitu ya. Sambil merokok dan seterusnya gitu ya. Kemudian saya tanya kepada bapak itu, Pak, apa namanya, kok nggak ikut orang-orang yang di depan situ gitu. Terus dia ceritakan, oh saya kenal semua itu di situ. Orang itu siapa saja, yang ini orang kaya, yang ini orang miskin, gitu kan. Sekarang berkumpul bersama dan sebagainya. Dia curhat banyak-banyak pada saat itu. Kemudian saya tanya, itu pada merokok, Bapak? Saya baru ngomong gitu ya, oh itu pada merokok ya gitu ya. Terus dia bilang, ada rokok, dia seperti minta gitu ya. Terus saya bilang, wah saya tidak punya rokok Pak, gitu ya. Kemudian saya tanya, mereka dapat rokoknya dari mana? Ternyata dalam situasi bencana itu dibela-belain ya. Uang yang ada itu dipakai untuk, jadi bisnis yang tidak pernah berhenti itu. Tetap akan ada orang yang merokok. Gitu ya. Kemudian kami diskusi banyak hal. Nah, kemudian setelah selesai makan, kami kan sambil makan roti ya. Nah, ketika selesai makan roti itu kita biasa sampahnya itu kita gulung-gulung gitu kan ya, kita kantongin, kita masukkan ke kantong. Kemudian si bapak itu bilang kepada saya, nggak usah, kenapa dikantongin sampahnya? Dia bilang gitu. Buang saja di jalan, dia bilang. Kemudian saya bertanya, kenapa dibuang di jalan, Pak? Memang sampah pada saat itu berserakan ya di mana? Terus saya bilang, kenapa kita tidak mengumpulkan sampah kita sendiri untuk dibuang di tempatnya? Kemudian bapak itu bilang, nggak apa-apa dibuang di sini aja karena besok pagi akan ada apa namanya, orang yang membersihkan sampah-sampah itu. Kemudian saya tanya siapa yang membersihkan, terus dia bilang tentara-tentara itu. Jadi yang punya tenda itu kan TNI, BPBD gitu ya, dan seterusnya. Nah itu aparat-aparat itu yang kemudian mengumpulkan sampah. Nah ini kita lihat ya mentalnya masyarakat kita seperti itu. Ya, jadi bahkan untuk sampahnya sendiri saja dia sangat mengandalkan orang lain untuk membersihkan lingkungan yang tempat dia tinggal sendiri. Harusnya kan kalau saya diskusi dengan para relawan mental yang seperti itu, ya ada sih mereka sakit hati juga gitu ya. Tapi ya itulah sifatnya manusia. Maka kemudian semua yang ada di lingkungan itu, stakeholder-nya itu harus kita identifikasi dan kita ajak untuk terlibat, gitu ya. Setiap orang, setiap kelompok sekecil apapun pasti punya kontribusi, gitu ya. Jadi pastikan bahwa mereka menganggap diri mereka itu bernilai. Gitu ya. Tinggal kita lihat nih peran serta stakeholder-nya, kita mapping ya, kita buat pemetaan. Tingkat kekuatannya seperti apa ya, level of power-nya apakah dia rendah atau tinggi, kemudian interest-nya bagaimana, ketertarikannya rendah atau tinggi. Ya, untuk mereka yang level of power-nya tinggi, kemudian level of interest-nya tinggi, kita harus memastikan bahwa mereka tetap merasa termotivasi, gitu ya, tetap merasa puas untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat ini. Nah, untuk mereka yang level of power-nya masih rendah, kemudian level of interest-nya itu cukup tinggi, kita berikan informasi yang sangat banyak, ya, sehingga mereka bisa meningkatkan terus mempertahankan interest-nya, kemudian level of power-nya itu nanti akan menyesuaikan. Gitu ya. Nah, mereka yang level of interest-nya rendah, kemudian level of power-nya rendah, itu kita jangan fokus di situ, ya, karena nanti kita akan habis tenaganya. Jadi kita memberikan effort, tapi jangan terlalu fokus di situ. Ya, jadi cukup dengan minimum effort. Ya. Untuk mereka yang level of power-nya tinggi dan kemudian interest-nya juga tinggi, maka mereka adalah pemain kuncinya, gitu ya. Jadi tokoh-tokoh misalnya gitu ya, atau pejabat misalnya, atau tokoh agama misalnya. Nah itu kalau dia punya interest yang tinggi, nah minta mereka menjadi pemeran utama dalam pemberdayaan masyarakat.
Oke, nah, tujuan dan manfaat nanti ada yang sifatnya semu, ada yang mutualistik, ada yang konjugasi ya. Nah, ini mungkin teman-teman bisa melihat ya, ketika teman-teman melakukan kegiatan di masyarakat ya, sebagai aktivis misalnya, nah teman-teman bisa melihat nih kalau kerjasama dengan lembaga yang mana misalnya gitu ya, itu prosesnya seperti apa? Apakah dia benar-benar bekerja sama, bermitra dan mendapatkan kemanfaatan atau sekedar apa namanya numpang ya, numpang tenar atau numpang apa namanya sekedar menggugurkan kewajiban atau apa misalnya. Jadi teman-teman bisa melihat ya apa ikatan kita ya itu seperti apa bondingnya nih antara orang ya individu ataupun organisasi yang terlibat dalam kemitraan. Ini ada berbagai bentuk dan jenis pemberdayaan. Tadi kita lihat ya kesanggupannya ya atau tingkat kemampuannya masyarakat itu ada di level mana. Ya, itu akan kita sesuaikan nanti bentuknya. Ya, apakah misalnya kalau mereka sudah punya pengetahuan yang cukup, masyarakatnya sudah punya pengetahuan, kemudian untuk melakukan intervensi ya untuk melakukan pemberdayaan itu ternyata keterampilannya itu yang tidak cukup ya. Untuk melahirkan perilaku tertentu itu skill-nya itu harus ditingkatkan. Maka kita lakukan keterampilan. Pelatihan keterampilan ya. Latihan ini biasanya untuk keterampilan ya memang ya. Kalau pendidikan biasanya untuk apa namanya lebih holistik ya, pengetahuan dan mindset biasanya startnya dari situ untuk pendidikan. Kemudian kalau sebenarnya prosesnya sudah pernah dilaksanakan, tetapi banyak hambatan misalnya dianggap kurang berhasil, maka kita perlu melakukan proses apa namanya ketika proses kegiatan itu kita melakukan pendampingan. Ya, misalnya kalau saya kemarin untuk guru-guru misalnya yang akan mengajarkan topik pubertas, topik seksualitas kepada peserta didiknya, itu karena sudah ada di dalam kurikulumnya harusnya mereka ajarkan, tapi kemudian mereka merasa banyak hambatannya, dianggap vulgar, dianggap tabu, kemudian merasa kompetensinya kurang, kompetensi pedagogik maupun kompetensi konten, nah, maka kita melakukan proses pendampingan kepada para guru. Kemudian ada yang memang untuk meningkatkan kemampuannya. Jadi ini lebih komprehensif ya. Mungkin ini kegiatannya juga bisa lebih panjang jangka waktunya untuk meningkatkan kemampuan. Ada yang untuk apa namanya peningkatan pengetahuan nih biasanya ya sosialisasi atau penyuluhan atau mungkin untuk teknologi baru atau kebijakan baru. Nah, biasanya dilakukan sosialisasi atau penyuluhan. Nah, kemudian ada juga yang mereka yang sudah merintis gitu ya, kemudian mereka ingin mempertahankan, kita melakukan pembinaan usaha. Mirip dengan proses pendampingan, cuma kalau pembinaan usaha ini biasanya lebih ke apa namanya, yang sifatnya ekonomis ya, finansial ya, pengembangan untuk penghasilan, pendapatan. Nah, jenis pemberdayaan juga macam-macam ya. Ada kesehatan kita secara khusus, tapi mungkin nanti untuk mencapai kesehatan kadang-kadang kita harus mulai dari determinan sosial yang lain ya, pendidikan, mungkin agama, budaya dan seterusnya ya. Kemudian ada lingkungan fisik. Nah ini ada beberapa tantangan prokes. Contohnya ya terkait dengan budaya, adat istiadat dan seterusnya ya. Manajemen kasus yang tidak optimal, halal haram tindakan, ya misalnya vaksinasi. Nah, ini ada beberapa referensi ya, contoh hasil apa namanya riset etnografik ya dari berbagai budaya. Kalau teman-teman lihat, kalau di Banten ya atau di Tangsel biasanya kita kemarin ya untuk PBL fokus di permasalahan yang masih dianggap berat ya buat masyarakat Banten dan Tangsel. Itu kemarin ada 1 topik utama dan 3 topik spesifik. Kalau tidak salah itu KIA, kemudian stunting, kemudian BABS, buang air besar sembarangan, kemudian satu lagi apa ya?
PHBS apa gitu ya spesifiknya. Perilaku hidup bersih dan sehat itu agak luas ya, ada 10 indikator. Nah ini di wilayah yang lain ya banyak bukunya. Nah ini contohnya permasalahan-permasalahannya. Nah kemudian kita perlu melihat untuk perilaku tertentu, maka kita harus melakukan intervensi dalam bentuk apa, pemberdayaannya dalam bentuk apa. Kalau menurut Fitri, ini kan ternyata ada di masyarakat kita itu 34,1% itu ternyata penyandang hipertensi, diperkirakan ya angkanya. Nah, menurut Fitri, apa yang harus kita lakukan supaya mereka, si penyandang hipertensi ini menjadi berdaya? Mungkin kita dengan melakukan penyuluhan gitu Bu, dengan menjelaskan kalau misalkan seperti ini loh gitu gejala hipertensi. Dengan begitu mungkin seseorang yang misalkan terkena hipertensi itu mengetahui gejala awal ringannya itu seperti ini. Maka dengan mengetahui gejala awalnya seperti itu, ia akan melakukan periksa ke dokter seperti itu Bu. Baik. Nah, bagaimana nih caranya untuk sosialisasi supaya jangkauannya luas? Karena ternyata 75% itu belum tahu loh kalau dirinya menderita hipertensi. Tadi kan Fitri bilang gejala awalnya mungkin mereka nggak tahu ya, tidak sadar, bahkan mungkin tidak dirasakan gitu. Jadi kita melakukannya melalui apa supaya jangkauannya luas? Kalau didatengin satu-satu kayaknya lama ya, lama selesainya gitu. Mungkin kalau untuk sekarang dengan media-media sosial Bu, kalau dengan begitu kan masyarakat juga bisa lebih mudah gitu untuk mengetahui gejala awal hipertensinya itu seperti ini, dan mungkin bisa untuk menarik perhatian masyarakatnya itu bisa dengan menggunakan gambar-gambar yang sesuai dengan hipertensi seperti itu. Ya, jadi memanfaatkan sosial media, kemudian membuat medianya sedemikian hingga menarik gitu ya. Baik, terima kasih Fitri. Mantap. Kemudian siapa lagi nih? Fatul Fuadiyah ada? Ada Bu. Oke, nah kalau menurut Fata gimana nih? Ada 70% dari 8,4% orang yang periksa ke dokter itu ternyata dia berobat tapi belum terkontrol tekanan darahnya. Apa yang bisa dilakukan supaya mereka jadi lebih berdaya? Maaf, tadi gimana pertanyaannya? Jadi ternyata orang yang sudah berobat itu 70% itu tidak terkontrol tekanan darahnya. Gitu ya. Jadi mereka udah tahu nih, terus dia berobat. Tapi ketika dia berobat itu ternyata tidak terkontrol, tekanan darahnya tetap naik turun gitu ya, atau mungkin malah naik terus gitu. Ketika dia berobat dan ternyata dia tekanan darahnya tidak terkontrol, mungkin ini Bu, dicari tahu kenapa tekanan darah dia itu tidak terkontrol. Kan sebelumnya dia tahu ternyata kalau dia itu penyandang hipertensi, tapi dikontrol ternyata tekanan darahnya tidak terkontrol, dan dia mencari tahu lagi kenapa tekanan darah dia tidak terkontrol, penyebabnya gitu Bu. Itu kan dari sisi dia ya. Nah kita sebagai katakanlah jadi petugas kesehatan nih kita. Nah kita mau melakukan apa supaya mereka itu sadar bahwa saya punya masalah nih hipertensi, yang kemudian ketika sudah dia datang ke layanan kesehatan, tapi kok ada masalah apa nih, tekanan darahnya kok nggak bisa turun gitu misalnya. Berarti intervensinya harus dilakukan di mana? Ibu, kalau semisal salah satunya itu kayak edukasi ke pihak keluarganya gitu Bu, untuk mengingatkan si penderita hipertensi ini agar kayak terkontrol makanannya, terus mereka rutin check up gitu. Jadi kayak dukungan dari pihak keluarganya gitu Bu.
Yes, oke. Haifa, terima kasih sekali ya. Jadi ternyata orang yang sudah berobat itu masih banyak juga permasalahan yang dia hadapi. Nah, salah satu intervensinya betul sekali. Jangan cuma kepada pasien, tapi intervensi bisa kita berikan juga kepada keluarganya. Karena biasanya kalau orang hipertensi itu biasanya dokter tuh udah bilang tuh obatnya diminum seumur hidup supaya bisa terkontrol gitu ya. Dan kalau minum obat tapi kalau perilaku makannya itu tidak dijaga juga kan jadi masalah gitu ya. Jadi perlu intervensi yang lebih komprehensif ya. Dan satu lagi, resiko itu ketika ada salah satu anggota keluarga yang terkena hipertensi, yang terdiagnosis hipertensi, maka itu akan menjadi riwayat dari segenap keluarga itu. Gitu kan ya. Jadi misalkan apalagi kalau orang tua gitu ya, ke anaknya itu menjadi dianggap sebagai riwayat keluarga, maka anaknya menjadi beresiko gitu. Jadi harus memang diintervensi kepada keluarga pasien ya. Jadi bisa dilakukan intervensi di layanan kesehatan, tapi bisa juga kita intervensinya juga meluas ya, lebih luas kepada masyarakat umum, karena biasanya dalam satu keluarga ada aja tuh yang permasalahan mengalami permasalahan hipertensi. Atau mungkin sebaliknya juga ya, hipotensi juga cukup banyak. Baik, terima kasih Haifa dan teman-teman yang lain. Jadi kita banyak bisa melakukan berbagai kegiatan untuk pemberdayaan masyarakat ya. Bisa sedapat mungkin terorganisir ya, bisa melalui organisasi yang memang kita aktif bergerak di dalamnya. Kalau di masyarakat kita bisa memanfaatkan program-program yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah dan UKBM ya, unit kegiatan berbasis masyarakat, upaya kesehatan berbasis masyarakat. Ya, misalnya ada Posyandu, ada Posbindu, kalau di sini ada PTM ya. Di Kemenkes juga ada istilah prolanis ya. Kalau dulu saya pikir prolanis itu untuk lansia saja, Posbindu itu hanya untuk lansia. Ternyata bukan, tidak seperti itu ya. Pos pembinaan terpadu untuk penyakit tidak menular itu banyak juga ternyata yang di PTM itu dialami oleh orang yang belum masuk kategori lansia. Dan hati-hati juga ya definisi lansia. Kalau menurut WHO, sampai usia 60 tahun itu masih disebut pemuda, masih disebut youth. Jadi artinya setelah 60 baru dimasukkan dalam kategori lansia gitu ya. Walaupun kalau di Indonesia kita masih ada istilah pralansia di atas 40 tahun gitu ya. Lansia awal dan seterusnya gitu ya. Tapi intervensi itu bisa dilakukan lebih dini, ya. Tidak menunggu mereka sampai di usia yang lanjut, karena permasalahannya biasanya akan semakin berat, semakin. Baik, terima kasih teman-teman. Itu yang ingin saya sampaikan. Silakan kalau ada yang ingin direspons teman-teman. Ini kita bikin kontrak nih. 1 semester ke depan ditentukan dari kesepakatan kita pada saat ini. Kalau ada yang ingin mengajukan usulan, keberatan, atau kita sepakati saja semuanya. Ibu, saya mau tanya. Silakan Asti. Kan satu kelas ini ada 23 orang ya Bu. Terus untuk tugas yang presentasi itu kan ada 12 materi ya Bu. Nah, yang terdiri dari 2 sampai 3 orang setiap kelompoknya. Karena ada satu kelas ada 23 orang, berarti kan ada 1 orang yang sendiri. Nah, itu kalau yang materi 1 itu dibahas sama teman-teman bareng-bareng gitu, boleh nggak sih, Bu? Boleh. Ya, nggak apa-apa. Atau yang sendiri nanti sama saya. Oh, baik, Ibu. Nah, terus sama satu lagi, Bu, mau nanya mengenai yang tugas manuskrip itu. Itu tuh judulnya itu kita boleh bebas nentuin sendiri atau sesuai sama yang dipresentasikan itu, Bu? Oh, judulnya itu justru sesuai dengan penugasan yang tadi tema. Tema pangan, keamanan pangan. Ya, gitu. Jadi topiknya disesuaikan dengan tema keamanan pangan, bukan pembahasan topik ya.
Pembahasan topik itu untuk proses pembelajarannya ya, tahapannya. Cuma temanya akan diarahkan ke keamanan pangan. Ya, jadi saya harapkan teman-teman ketika membahas topik-topik yang sudah dibagikan, nanti berikan contohnya, selain contoh yang lain, tapi contoh tentang keamanan pangan itu disebutkan juga. Ya, penerapannya seperti apa. Atau identifikasinya seperti apa misalnya. Bisa demikian? Bisa Ibu. Terima Oke. kasih banyak Ibu. Baik, sama-sama. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Atau cukup jelas? Ada yang merasa terpaksa ikut mata kuliah ini? Atau kita evaluasi semester kemarin? Ada yang tidak puas dengan penghasilannya kemarin? Pendapatan IPK? Kalau saya lihat kayaknya di atas 3,5 nih ya, mahasiswa tinggi-tinggi loh IPK-nya. Cukup puas semuanya? Ada yang Puas, Bu. puas ya? Oke, ada permasalahan dengan proses pembelajaran yang lalu untuk kita ambil hikmahnya supaya tidak terulang lagi. Siapa yang ikut organisasi kemahasiswaan? Astik tadi apa? Erdams ya. Erdams itu ini ya, apa namanya? Emergency rescue gitu ya, medical gitu ya. Iya Ibu. Oke, cocok nggak ya sama keamanan pangan? Ada yang ikutan IMM mungkin? IMM ekstra ya. Raihan apa Raihan? Kamu organisasinya? Saya Erdam, Bu, sama Oh, kayak Erdam Asti. sudah sama kayak Asti. Kalau Erdam itu ada yang tentang keracunan makanan gitu juga? Pernah nggak? Itu pernah kita pelajari juga, Bu, di latihan rutin kita. Kita juga pernah belajarin tentang keracunan makanan, tapi nggak dibahas secara mendalam. Dalam. Gitu, Bu. Cuma ininya berarti ya, apa namanya, tata laksananya gitu ya? Iya, betul. Tersedak gitu-gitu ya? Iya, betul. Oke. Nah, kalau ini kita bergerak ke preventif sih sebenarnya ya. Bukan, kalau Erdam itu kayaknya lebih rada-rada klinis gitu ya. Iya, lebih ke kuratifnya bisa, Bu. Ini ya, tadi ya, jadi teman-teman melakukan pretest untuk ini untuk tadi yang daftar hadirnya ada di sini, kemudian yang dokumen lengkapnya ada di sini nih, sudah lengkap. Nah, di sini ada soal pre dan post test PASDA. Ini yang ini ya, yang pre dan post test PASDA. Ada 20 soal. Teman-teman baca soalnya, kemudian saya belum sempat bikin Google Form sih, jadi kalau boleh teman-teman cukup menuliskan nama, kemudian ormas ini boleh diisi organisasi yang teman-teman ikuti ya. Kalau tidak berarti tulisnya mahasiswa. Atau ikuti tadi yang di sini. Yang di sini kalau misalnya ada yang akan didampingi, yang akan di asesmen tadi ya. Misalnya ada industri rumah tangga pangan. Jadi misalnya ada tetangga itu membuat keripik pisang misalnya gitu. Nah, teman-teman tulis di situ di dalam absennya, berarti di dalam daftar hadir itu PIRT sininya ya, ormasnya PIRT keripik pisang misalnya gitu. Kalau teman-teman ikut organisasi boleh mengatasnamakan organisasinya. Tadi misalkan Erdams gitu ya. Nah, kemudian pilihan jawabannya tulis nomor 1 sampai 20, kemudian tulis A B C D-nya aja. Jadi misalkan nomor 1 A, nomor 2 B gitu ya. Sampai 20. Jadi nggak usah di-download ininya. Soalnya. Bisa demikian, kemudian nanti disetorkan ke gimana enaknya, ke saya atau ke PJ, atau
langsung kita masukkan di penugasan di sini ya. Saya masukkan di sini aja nanti ya sebagai penugasan sesi pertama ya, teman-teman. Teman-teman sudah pernah masuk ke ini yang di dalam si akad itu ada add link ya. Nah, di sini ada tugas nih. Nanti saya masukkan di sini, teman-teman mengerjakannya di add link. Bisa begitu? Kita coba demikian ya, teman-teman, supaya lebih terorganisir, jadi tidak merepotkan koordinator juga. Oke? Iya, Bu, boleh. Baik. Baik, saya rasa kalau sudah tidak ada yang ingin didiskusikan lagi, kita cukupkan ya, teman-teman ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maaf ya kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu. Sama-sama.